Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Jennifer. Di podcast kali ini, saya akan membahas tentang wisata bahari yang ada di Indonesia. Dan pastinya juga akan membahas pantai-pantai di Indonesia yang tidak kalah kerennya dari luar negeri. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih wisata bahari itu. Jadi, wisata bahari itu adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai dan juga lautan. Jadi, secara singkat, wisata bahari itu adalah sebuah rekreasi di pantai atau lautan. Mudah dimengerti kan? Nah, kegiatan apa saja sih yang kita bisa lakukan saat wisata bahari? Yang pertama, kita bisa menjelajahi dan menikmati keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Nah, kegiatan ini juga biasanya disebut sebagai sea walker, yang berarti menjelajahi lautan. Nah, yang kedua, kita dapat diving dan juga snorkeling. Kedua hal ini wajib dilakukan saat berwisata bahari. Yang ketiga, kita dapat berolahraga air, di mana kita dapat menggunakan speedboat, berselancar, dan mengayuh perahu. Yang keempat, kita bisa menikmati hasil olahan laut, seperti ikan bakar, udang bakar, dan makanan laut lainnya. Yang terakhir, kita dapat berekowisata bahari, atau biasa dikenal sebagai dengan kegiatan konservasi bertujuan memberikan pengetahuan pada wisatawan untuk menjaga ekosistem di sekeliling pantai tersebut. Nah, potensi apa saja sih yang dimiliki oleh wisata bahari? Yang pertama, wisata bahari ini juga dapat meningkatkan ekonomi, di mana wisatawan yang datang untuk berwisata bahari itu akan membeli jasa yang ditawarkan oleh masyarakat setempat atau membeli produk yang ditawarkan oleh masyarakat setempat, sehingga itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, yang kedua juga dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ketika wisatawan datang ke daerah tersebut untuk berwisata bahari akan otomatis meningkatkan pendapatan perekonomian di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, wisata bahari ini juga sebagai sarana konservasi, di mana wisatawan yang datang untuk berwisata bahari dapat berkonservasi untuk melindungi alam yang ada di sekitar pesisir pantai tersebut. Dan yang terakhir, tiada hal yang lebih baik dari belajar secara langsung dengan melihat dan mengetahui objek yang sedang dipelajari. Jadi wisatawan dapat menambah pengetahuan tentang objek yang ada di sekitar pantai itu. Nah, keunikan apa saja sih yang wisata bahari ada? Yang pertama, terdapat banyak hal baru yang bisa kita pelajari. Seperti wisatawan dapat mengetahui informasi-informasi tentang menjaga alam di pesisir pantai dengan mengikuti ekowisata bahari. Lalu yang kedua, wisata bahari ini juga memiliki lokasi yang cukup sejuk dan lapang. Di sekitar pesisir pantai ini memiliki pohon-pohon yang tinggi dan pohon-pohon ini membuat suasana pantai tersebut menjadi lebih sejuk. Nah, yang ketiga, kita dapat menikmati terbit dan terbenamnya matahari secara langsung. Dan yang terakhir, pastinya wisatawan akan juga dapat merasakan hasil olahan laut yang sangat segar. Belum lengkap rasanya kalau misalkan saya tidak memberitahu kalian pantai-pantai di Indonesia yang cocok banget buat wisata bahari. Saya akan menyebutkan dan merekomendasikan kalian untuk pergi ke pantai-pantai ini dari Sabang hingga Merauke. Nah, yang pertama, Pantai Iboy. Pantai Iboy ini berlokasi di Sabang, di bagian utara Aceh, provinsi paling utara Sumatera. Nah, pantai ini uniknya memiliki bentuk yang melengkung menyerupai bibir tersenyum. Nah, di pantai ini juga memiliki pasir yang putih dan air yang sangat jernih. Tetapi di pantai ini juga terdapat hutan hujan tropis, sehingga di saat kita pergi ke pantai ini tidak hanya menikmati pantainya saja, tetapi kita dapat bereksplorasi di hutan. Selain kita bisa
snorkeling, kita bisa diving. Kita juga dapat bereksplorasi di hutan ini karena terdapat flora dan fauna juga yang sangat banyak dan yang sangat unik. Lalu kita beralih ke pantai selanjutnya, di mana pantai ini terletak di Pulau Jawa. Nah, pulau ini adalah Pulau Menjangan Besar. Pulau Menjangan Besar ini terletak di Karimun Jawa, Jawa Tengah. Pulau ini berdekatan dengan Pulau Karimun Jawa. Nah, uniknya dari pulau ini, para wisatawan dapat berfoto dan berenang dengan hiu. Nah, hiu yang ada di pulau ini itu adalah hiu sirip hitam dan hiu sirip putih. Nah, para wisatawan dapat berenang dan mengambil foto bersama hiu ini harus didampingi oleh pemandu, tetapi tidak dianjurkan oleh wisatawan yang sedang memiliki luka atau wanita yang sedang berhalangan, karena bau amis dari darahnya itu akan membuat hiu itu menjadi sensitif dan mereka mengira mereka mendapat makanan. Jadi untuk keselamatan wisatawan itu sangat tidak dianjurkan bila wisatawan yang sedang terluka dan wanita yang sedang berhalangan. Nah, di pulau ini tidak hanya bisa berfoto dengan hiu atau berenang dengan hiu, tetapi kita juga bisa melihat anak-anak penyu atau tukik yang dipelihara di pulau ini. Jadi di pulau ini terdapat konservasi tentang tukik. Nah, bila tukik ini sudah beranjak remaja, tukik ini akan dilepas ke laut. Di pulau ini kita juga dapat berselancar, kita juga dapat diving, snorkeling. Karena pulau ini memiliki pasir yang putih dan air yang sangat jernih, sehingga pulau ini juga memiliki terumbu karang yang sangat cantik dan keindahan alam bawah lautnya yang lainnya yang sangat cantik. Nah, beralih ke selanjutnya yaitu Pantai Derawan. Pantai Derawan ini terdapat di Kalimantan Timur. Nah, pantai ini juga biasanya disebut sebagai Pristine Island. Kenapa bisa disebut sebagai Pristine Island? Karena pantai ini masih memiliki keasrian yang sangat terjaga, sehingga pantai ini memiliki air yang sangat jernih dan memiliki pasir putih yang sangat lembut. Dan pantai ini menjadi salah satu pantai yang menarik turis asing dan turis domestik untuk pergi ke pantai ini. Nah, di pantai ini kita juga dapat diving dan snorkeling karena memiliki keindahan alam bawah lautnya juga yang sangat cantik. Nah, ketika kita menyelam, kita dapat menemui gerombolan penyu, ikan pari, ubur-ubur, dan ikan-ikan laut lainnya yang sangat-sangat cantik. Nah, selanjutnya ada lagi pantai yang juga tidak kalah kerennya dari Pantai Derawan. Nah, pantai itu adalah Pantai Ora. Pantai Ora ini terletak di Maluku Tengah di Sulawesi. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu tentang pantai ini. Maka dari itu saya akan memberi tahu kalian tentang pantai ini, karena pantai ini memiliki air yang sangat jernih juga dan memiliki pasir yang sangat putih. Unik dari pantai ini saking memiliki air yang sangat jernih, jadi untuk para penyelam tidak usah menyelam sangat dalam. Cukup 2-3 meter saja mereka sudah dapat menemukan terumbu karang yang sangat indah. Dan ikan-ikan di laut yang juga sangat indah. Ada lagi pantai yang harus kalian kunjungi, yaitu Pantai Pink. Pantai Pink ini terletak di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kenapa nama ini disebut sebagai Pantai Pink? Karena pantai ini memiliki pasir yang berwarna pink, sehingga orang-orang menyebut pantai ini sebagai Pantai Pink. Nah, mengapa demikian? Karena pasir ini memiliki campuran dari serpihan terumbu karang yang terbawa arus ke daratan, sehingga pasir ini
bercampur dengan serpihan terumbu karang tersebut. Nah, tidak hanya mempunyai warna pasir yang sangat unik, tetapi pantai ini juga memiliki air yang sangat jernih, dan ini cocok sekali untuk para penyelam dan para snorkel untuk melihat keindahan bawah laut. Yang terakhir, saya akan merekomendasikan kalian untuk pergi ke pantai Onggaya. Nah, pantai ini berada di Merauke, Papua. Nah, pantai Onggaya ini memiliki pasir yang sangat putih dan juga memiliki air yang begitu jernih. Nah, tetapi saya sarankan untuk kalian bila ingin pergi ke pantai ini, kalian harus menyiapkan jaket tebal karena unik dari pantai ini memiliki angin yang sangat kencang. Nah, angin ini berasal dari benua Australia. Jadi, saya sarankan untuk kalian jika ingin pergi ke pantai ini, kalian harus menyiapkan jaket yang tebal. Pantai ini juga cocok untuk para diver dan snorkel untuk melihat keindahan alam bawah laut. Tetapi jika kita beruntung, kita juga dapat menemui penyu-penyu yang sedang berkunjung ke pantai ini. Nah, itu adalah beberapa pantai yang saya rekomendasikan untuk kalian jika ingin berwisata bahari di Indonesia. Tentunya tidak hanya pantai-pantai ini saja yang saya sebutkan, tetapi kalian juga bisa berkunjung ke pantai-pantai lainnya yang ada di Indonesia, karena Indonesia memiliki sangat banyak pantai yang sangat cantik. Nah, sekian dari saya tentang wisata bahari di Indonesia. Bila saya ada salah kata, maafkan, dan terima kasih telah mendengarkan podcast saya kali ini. Terima kasih.